Selamat sore Bapak Ibu semua. Mari di ibadah KPA ini kita akan mulai dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur kami bisa kembali bersama untuk mendengarkan firman-Mu meskipun secara online. Biar Engkau memberkati kami Tuhan, membuka hati pikiran kami sehingga kami mampu untuk mendengarkan firman Tuhan, mampu untuk menerima firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini mampu merubah, memperbarui hidup kami. Bersabdalah, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu semua. KPA hari ini kita akan membahas perumpamaan tentang pengampunan dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Mari kita siapkan Alkitab kita, alat tulis kita, dan perhatikan baik-baik pembahasan berikut ini. Dalam pembahasan terakhir ini di Matius 18 bicara tentang perumpamaan tentang pengampunan. Tentu perumpamaan yang sering kita dengar dan kita baca tentunya. Di Matius 18 ayat 21-22, satu waktu Petrus datang dan bertanya kepada Yesus, "Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika orang tersebut berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Dan Yesus menjawab, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Bapak Ibu, tidak perlu kita hitung dan berapa hasil perkalian antara 70 kali 7. Itu gambaran tentang pengampunan tanpa batas kepada sesama kita. Penjelasannya sederhana dan tidak perlu penafsiran yang mendalam, mudah dimengerti. Kemudian dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Perhitungan ini merupakan perhitungan hutang hamba-hambanya. Saat melakukan perhitungan tersebut, ada seorang hamba yang dihadapkan kepada raja karena tidak mampu membayar hutang 10.000 talenta kepada raja. Dan raja memerintahkan untuk menjual seluruh harta miliknya, bahkan jika tetap tidak mampu menutup seluruh hutangnya, maka hamba dan keluarganya turut dijual sebagai budak. Maka hamba tersebut kemudian bersujud meminta pengampunan kepada raja, sehingga raja kemudian tergerak hatinya dan mengampuni hamba tersebut, serta menghapus seluruh hutangnya. Ketika hamba tersebut keluar dari istana, ia bertemu dengan seorang hamba lainnya, kawannya yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kemudian ia menangkap dan mencekik kawannya yang berhutang tersebut dan memaksa kawannya tersebut untuk membayar hutang 100 dinarnya. Kawannya yang berhutang 100 dinar ini bersujud memohon belas kasihan hamba tersebut. Namun hamba tersebut tetap menolak dan memasukkan kawannya tersebut ke dalam penjara sampai hutangnya dibayar lunas. Kawan-kawan dari hamba yang berhutang 100 dinar tersebut sedih atas tindakan hamba tersebut dan memutuskan untuk melaporkan kepada raja, sehingga raja memanggil hamba tersebut. Raja sangat marah karena hamba yang mendapat pengampunan dari raja itu seharusnya mengampuni kawannya yang berhutang kepada dia 100 dinar. Kemudian oleh raja, hamba tersebut dimasukkan di penjara sampai hamba tersebut melunasi hutangnya kepada raja. Cerita ini sering kita dengar dari zaman sekolah minggu sampai ke khotbah-khotbah ibadah raya minggu. Dan sering menjadi dasar khotbah tentang pengampunan. Bukan hal yang baru, dan di hari ini kita akan membahas tentang pengampunan itu kembali. Dalam perumpamaan tersebut, ada 3 hal yang menjadi pelajaran bagi kita semua yang kita akan bedah satu persatu dalam perikop perumpamaan tentang pengampunan. Yang pertama, pengampunan itu tanpa batas. Matius 18 ayat 21-22, ketika Petrus datang kepada Yesus, jelas dia bertanya, "Jika ada orang yang berbuat dosa kepadaku sampai 7 kali, kah aku harus mengampuni dia?" Yesus menjawab, "Bukan, melainkan sampai 70 kali 7. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita mendengar istilah sumbu pendek, yang artinya orang tersebut mudah sekali marah, tersinggung, atau kecewa. Susah sekali kalau kita berhadapan dengan orang seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita?
Apakah kita termasuk sumbu pendek atau sumbu panjang? Matius 18 ayat 21-22 memberikan satu standar sumbu emosi kita, yaitu 70 kali 7. Artinya sumbu kita itu tidak boleh ada ujungnya, tidak boleh berujung. Sumbunya tidak berujung. Artinya tidak ada hal yang menjadi alasan untuk kita marah. Mungkin hal tersebut mudah diucapkan, tapi jelas sulit dilakukan. Berat sekali untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Namun jawaban Tuhan kepada Petrus merupakan jawaban Tuhan yang sama kepada kita ketika kita menanyakan atau kita melaporkan tentang kekecewaan kita. Mengampuni itu tanpa syarat, namun kita perlu menggunakan hikmat kita. Kita mengampuni orangnya. Yang kita ampuni adalah orangnya. Namun tindakan orang yang melakukan kesalahan bagi kita tetap ada konsekuensinya. Maksudnya seperti ini. Ketika ada orang yang mengecewakan kita, kita mengampuni orang tersebut. Tapi tindakan orang yang mengecewakan kita itu menimbulkan satu pelajaran bagi kita untuk berhati-hati terhadap orang tersebut. Jadi ketika kita akan mengadakan satu hal yang sama dengan orang kejadian yang sebelumnya, kejadian yang membuat kita dikecewakan, kita perlu berhati-hati. Kalau perlu kita tidak perlu untuk melakukan satu kerjasama dengan orang tersebut. Orang yang menipu kita, kita mengampuni orang tersebut. Namun ketika orang tersebut datang kembali untuk mengajak kita kerjasama ketika kita sudah saling berbaikan, kita perlu tegas untuk mengatakan tidak kepada orang tersebut. Itu konsekuensi dari tindakannya. Namun kita tidak membenci ketika kita bertemu dengan orang tersebut. Bahkan kalau perlu kita merangkulnya dalam tanda kutip. Kita memiliki hubungan yang baik. Tindakan emosional dan balas dendam kita bisa saja membuat hal yang seharusnya bisa diselesaikan, malah membuat masalah menjadi berlarut-larut. Karena itu ketika kita sudah mengampuni orang itu, otomatis dalam pikiran kita tidak akan lagi ada kepikiran untuk balas dendam. Karena itu pengampunan itu penting agar masalah yang sudah timbul bisa segera selesai dan tidak timbul masalah karena masalah tersebut kita selesaikan dengan masalah yang baru. Karena itu Bapak Ibu, percayalah bahwa pengampunan adalah jalan yang terbaik dalam kita menyelesaikan masalah. Yang kedua, pengampunan adalah kesempatan kita untuk mengampuni. Matius 18 ayat 32-33 berkata demikian. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Kehidupan kita dimulai dari pengampunan Bapa di surga kepada kita melalui karya penebusan Yesus di kayu salib. Karena itu dalam kehidupan kita ini kita perlu memiliki berjuta-juta kartu pengampunan yang harus kita berikan kepada orang lain karena Tuhan telah mengampuni hidup kita. Pengampunan Tuhan yang tanpa batas itu menghasilkan diri kita yang hidup dengan mesin pengampunan dalam kehidupan kita. Pengampunan dari Allah memerdekakan kita sehingga kita tidak lagi hidup dalam ikatan-ikatan kedagingan kita, ikatan-ikatan emosional kita yang selama ini merusak hidup kita, menyandera perasaan kita, dan mengikat pikiran kita dengan segala macam pikiran negatif. Efek dari ikatan tersebut adalah kehidupan kita tidak menjadi lebih baik, malah menjadi semakin buruk. Sakit hati, depresi, bahkan menjadi sakit di tubuh kita karena kita itu tidak mau melepaskan ikatan-ikatan itu. Kita menikmati hidup dalam sakit hati. Itu benar-benar masalah dalam kejiwaan kita. Karena itu kita perlu lepaskan hal tersebut. Rekonsiliasi hubungan itu baik dengan Allah maupun dengan sesama merupakan langkah pemulihan hidup kita. Sehingga Tuhan membuat kita sembuh dari dan pulih dari penyakit kita, dari sakit hati kita, dari kekecewaan kita. Rekonsiliasi dimulai dari pengampunan kita. Karena apa? Kita sudah diampuni Tuhan dan kita percaya bahwa ikatan yang mengikat kita itu bukan ikatan yang kuat. Ikatan itu bisa kita hancurkan karena roh yang ada di dalam diri kita lebih kuat daripada ikatan-ikatan duniawi kita, kedagingan kita. Matius 9 ayat 1-8 bicara tentang orang lumpuh disembuhkan. Di ayat 6
berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu ia berkata kepada orang lumpuh tersebut, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Kesembuhan orang lumpuh tersebut diawali pengampunan dosa oleh Yesus. Setelah dosanya diampuni, maka orang lumpuh tersebut dipulihkan. Pengampunan dari Allah merupakan bentuk kembalinya berkuasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mengampuni kehidupan lama kita, maka kita kembali menyerahkan kembali hidup kita kepada Tuhan dan kemudian memulihkan. Apapun yang kita doakan, minta pengampunan dari Tuhan dulu agar kita dipulihkan dan disembuhkan. Hal yang ketiga, mengampuni orang lain adalah syarat utama pengampunan dari Allah. Matius 18 ayat 35 berkata, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Matius 18 ditutup dengan syarat utama mendapatkan pengampunan dari Allah, yaitu ketika kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita dengan segenap hati kita. Markus 11 ayat 25 berkata dan 26 berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26 berkata, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Pengampunan kita kepada orang lain membawa pengampunan Tuhan kepada kita. Seringkali kita berdoa agar orang yang mengecewakan kita dihukum. Jelas, saya katakan dan menurut firman Tuhan, doa tersebut tidak akan dipenuhi oleh Tuhan, karena doa tersebut habis untuk hawa nafsu kita. Kalaupun orang yang telah mengecewakan kita mengalami musibah atau masalah, itu bukan karena doa kita. Itu karena konsekuensi atas perbuatannya, atau karena memang murni dia mengalami musibah. Jangan bermegah di balik musibah orang lain. Meskipun orang tersebut mengecewakan kita, malah Tuhan inginkan kita itu menjadi sempurna dengan mengampuni orang tersebut. Mengampuni bukan sekedar memberikan kata maaf. Mengampuni dengan segenap hati berarti kita memberikan belas kasihan kepada orang yang bersalah kepada kita. Meskipun itu sakit sekalipun, namun kesempurnaan hidup kita dan ketaatan kita diuji melalui pengampunan kita. Mari Bapak Ibu semua, di khotbah yang sederhana dalam Matius 18 ini, kita kembali diingatkan apakah masih ada hal-hal yang mengikat kita dan yang kita belum selesaikan dengan saudara-saudara kita sebelum kita berdoa kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Jika masih ada, mari kita selesaikan lebih dahulu. Mungkin itu adalah penyebab mengapa doa-doa kita seringkali mental. Doa-doa kita seringkali tidak dijawab oleh Tuhan. Doa-doa kita itu seringkali tidak ada jawabannya. Mungkin karena kita tidak menyelesaikan masalah kita dengan orang lain. Mungkin kita masih mengembankan kehidupan yang penuh dengan ikatan-ikatan emosional kita. Mari lepaskan itu dulu sebelum kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Pengampunan dari Allah memulihkan hidupmu. Pengampunan dari Allah memulihkan sakit penyakit kita, memulihkan kehidupan kita, menyelesaikan masalah kita, apapun masalah kita. Tapi pengampunan dari Allah dimulai dari pengampunan kita kepada sesama kita. Jika kita ingin menyembuhkan sakit hati dan kekecewaan kita, maka pengampunan adalah cara satu-satunya untuk memulihkan luka batin kita. Mengampuni bukan sekadar memaafkan, mengampuni berarti kita memberikan belas kasihan kepada orang lain. Tulus dalam memberikan pengampunan. Percayalah, Tuhan akan mengampuni kita dari dosa-dosa kita karena kita mengampuni orang lain. Dan pengampunan dari Allah akan memulihkan hidup kita dari masalah, sakit hati, bahkan sakit di badan kita. Dia akan pulihkan seluruh kehidupan kita, masalah apapun dalam kehidupan kita. Karena doa orang yang benar dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, kita tutup ibadah KPA ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan mengajar kami untuk mengampuni, sehingga kami mendapatkan pengampunan dari Engkau. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang mampu untuk mengampuni sesama kami, pribadi yang mampu untuk mengatasi segala macam ikatan-ikatan dan memulihkan kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami Yesus, sehingga kami bisa benar di hadapan-Mu melalui setiap pengampunan yang kami berikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kehidupan kami, ampuni dosa kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau tempat kami
mendapatkan pengampunan, dan Engkau yang membenarkan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Berharap benih firman-Mu yang taburkan-Mu mampu bertumbuh dan berbuah tetap dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk Bapak Ibu Gembala, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Seluruh jemaat, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, jaminan-Mu Tuhan, untuk kami bisa menyelesaikan setiap kehidupan kami dengan baik. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami semua, memberkati Indonesia, memberkati kota Solo, memberkati gereja kami. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.